Oke, anak-anakku yang pintar semua dan jadi anak yang beriman. Di sini Bapak pengen kalian perhatikan kembali ya. Ini masih pembahasan kita yang ya tidak lepas dari pembahasan kemarin. Tapi ini kita membahas di pertemuan kedua ini. Tidak lupa, semoga di pertemuan kedua ini kalian bisa memperhatikan dan menyimak catatan ataupun pembahasan Bapak yang ini. Jangan lupa kalian catat ya apa yang Bapak jelaskan ini. Nanti karena ini nanti akan Bapak lanjutkan lagi sampai ke pembahasan yang terakhir. Ya, silakan. Masih di pelajaran kita yaitu komputer dan jaringan dasar kelas 10 semester 1. Masih di pembahasan yang sama yaitu bab 2 perakitan pengujian hasil perakitan. Di sini juga sama, kita masih di pengertian arsitektur dan organisasi komputer. Oke, kita masih lanjut. Nah, di sini kita masuk ke poin 3 ya. Kemarin di pertemuan pertama kita membahas arsitektur dan organisasi komputer yang ada bagan. Yang kedua kemarin itu kita membahas tentang prinsip kerja dan cara kerja komputer, dari itu tadi ada perangkat prinsip input, proses dan output ya. Nah, di sini nanti kita membahas untuk pertemuan kita yang kedua ini yaitu tentang jenis dan spesifikasi serta fungsi komponen komputer. Nah, silakan diperhatikan Bapak menjelaskan, jangan lupa disimak dan dicatat. Oke, yang nomor 3, jenis dan spesifikasi serta fungsi komponen komputer. Berikut ini jenis dan spesifikasi dan fungsi dan komponen komputer ya. Di sini ada 7 ya. Pertama, jenis dan spesifikasi serta fungsi prosesor yang A. Yang B, jenis dan spesifikasi serta fungsi memori. Yang C adalah jenis dan spesifikasi serta fungsi hard drive. Yang D adalah jenis dan spesifikasi serta fungsi motherboard. Yang E, jenis dan spesifikasi serta fungsi graphical adapter. Yang F, jenis dan spesifikasi serta fungsi networking adapter. Yang G, jenis dan spesifikasi serta fungsi peripheral lainnya. Kita langsung masuk ke pembahasan yang pertama, A, jenis dan spesifikasi serta fungsi prosesor. A, jenis dan spesifikasi serta fungsi prosesor pada dasarnya adalah fungsi prosesor hanyalah alat yang digunakan untuk memproses data aritmetika. Setiap data yang masuk akan melewati prosesor atau otak komputer. Kemudian diolah di dalamnya dan keluaran yang dihasilkan berupa data-data yang diinginkan oleh user atau pengguna, yaitu kita. Prosesor biasanya berada di motherboard dan diletakkan pada soket yang telah disediakan. Kecepatan prosesor saat ini yang paling tinggi yaitu kecepatan 4 GHz atau GHz ya disingkat, atau dapat membaca 4.000 miliar perintah dalam sekali prosesor bekerja. Berikut jenis-jenis prosesor berdasarkan pabrik pembuatannya. Silakan diperhatikan. 1. Prosesor Intel. Ini yang paling banyak kita pakai ya. Terutama digunakan untuk orang kantor ya. Karena orang kantor biasa menggunakan prosesor Intel untuk bekerja menggunakan Microsoft Office. Tapi sekarang Intel juga bisa untuk desain grafis. Dia punya kelemahan tetap Intel, yaitu tidak bisa untuk desain grafis tinggi untuk permainan game atau untuk pembuatan editing video. Itu paling susah ya. Agak berat dia. Karena untuk aplikasi perkantoran yang utama tujuannya. Nah, di sini yang nomor 2, prosesor AMD. Nah, bagi yang suka main game atau yang suka mengedit video atau mendesain grafis, ini adalah prosesor yang paling tepat untuk mengedit ya. Karena gunanya untuk desain grafis ya, grafisnya tinggi. Jadi PGA-nya mendukung sekali untuk prosesor AMD ini. Selanjutnya, prosesor Eiffel. Ini bawaan dari Macintosh ya.
Yang keempat, prosesor Schrek-VIA. Nah, seperti ini bentuknya. Selanjutnya yang kelima, prosesor IBM. Nah, ini bentuknya. Oke, yang keenam, prosesor IDT. Begini bentuknya. Nah, selanjutnya yang ketujuh, prosesor Transmeta. Nah, gini bentuknya. Oke, selanjutnya kita ke pembahasan yang B lagi ya. B, jenis dan spesifikasi serta fungsi memori. Di sini, memori komputer bertanggung jawab untuk menyimpan data dan aplikasi secara sementara atau permanen. Tetap ya. Memori komputer dapat diklasifikasikan menjadi dua jenis, yaitu memori primer dan memori sekunder. Selanjutnya satu, memori primer. Memori primer di sini juga disebut sebagai memori utama digunakan untuk akses langsung data oleh prosesor. Memori utama dapat dibagi menjadi dua jenis, random access memory ya atau RAM. Yang kedua, read only memory atau ROM. Selanjutnya, RAM. RAM bertanggung jawab untuk menyimpan data secara sementara. Ya, data akan terhapus begitu pasokan pada perangkat penyimpanan dimatikan. Ya, RAM memiliki dua jenis yaitu static RAM atau SRAM dan dynamic RAM (DRAM). Ya. Nah, ini bentuk RAM. Ya, RAM yang kita sebutkan. Selanjutnya, ini ROM. Nah, ROM tidak seperti RAM. ROM adalah bentuk penyimpanan permanen. ROM tetap aktif terlepas dari apakah power supply dihidupkan atau dimatikan. Selanjutnya, memori sekunder. Memori sekunder tersedia pada perangkat penyimpanan massal untuk penyimpanan data permanen. Perangkat memori sekunder yang populer meliputi hard disk drive, ya, seperti gambar di layar ya. Selanjutnya adalah flash disk drive. Ini sering kita gunakan, banyak macamnya. Dari yang paling kecil dulu 1 GB, 2 GB, 4 GB, sekarang 8 GB, 32 GB, dan sampai 64 GB dan lebih sekarang. Sampai 1 terabyte ya. 2 byte sekarang. Selanjutnya zip drive. Kebetulan ini gambarnya Bapak nggak punya, nanti bisa kalian Google cari sendiri ya. Dicari zip drive itu seperti apa bentuknya. Nah, ini yang sering kita pakai bila kita beli kaset bajakan atau apa, ini digunakan untuk optic drive untuk CD-ROM ya. CD-ROM, DVD-ROM. Kalau ingin menyimpan data, dia diputar di CD DVD drive. Optic drive. Selanjutnya C, jenis dan spesifikasi serta fungsi hard drive ya. Di sini hard disk drive merupakan perintah penyimpanan sekunder dan data disimpan sebagai pulsa magnetik pada piringan metal yang berputar yang terintegrasi. Data disimpan dalam lingkaran konsentris yang disebut track ya. Tiap track dibagi dalam beberapa segmen yang dikenal sebagai sektor ya. Hard disk drive berfungsi untuk menyimpan data yang dihasilkan oleh pemrosesan perangkat komputer atau laptop. Berikut ini jenis-jenis hard disk, yaitu pertama ID, yang kedua ATA, yang ketiga SATA, yang terakhir SCSI. Ya. Nah, ini seperti tadi hard disk. Selanjutnya yang D, jenis dan spesifikasi serta fungsi motherboard.
Motherboard atau biasa disebut mainboard, system board, logic board, baseboard, atau MOBO merupakan sebuah printed circuit board atau PCB yang bertindak sebagai tulang belakang pada sebuah komputer ya. Di motherboard inilah semua komponen-komponen komputer terpasang seperti CPU, slot RAM, slot PCI, dan port USB. Selain itu, motherboard juga memiliki kemampuan untuk mengontrol perangkat seperti hard drive, DVD drive, keyboard, dan mouse. Oke, satu, fungsi motherboard. Selain dengan fungsi utamanya sebagai media yang menampung komponen pada komputer, motherboard juga berfungsi untuk mengatur kode basic input output system atau BIOS. Ya, pada chip read only memory (ROM) ya, kode BIOS adalah sebuah firmware yang mana firmware tersebut tidak akan hilang meski komputer dalam kondisi off dan juga tidak dapat diubah oleh proses sistem operasi yang normal atau software aplikasi ya. Yang kedua, jenis-jenis motherboard. A. Motherboard IT Advanced Technology. Yang kedua, B. ATX Advanced Technology Extended ya. Yang C. Micro ATX. Yang D. LPX atau Low Profile Extended ya. Yang E. BTX Balanced Technology Extended. Yang F. Mini ITX atau Information Technology Extended ya. Nah, itu selanjutnya yang E, jenis dan spesifikasi serta fungsi graphical adapter. Nah, VGA di sini adalah Virtual Graphic Array, memiliki nama lain antara lain video card, video adapter, graphic card, graphic adapter. VGA adalah suatu standar yang ada pada tampilan komputer analog dan mempunyai kegunaan utama sebagai penerjemah keluaran komputer ke dalam suatu komputer. Saat ini ada dua produsen VGA yang sangat terkenal di kalangan pengguna komputer, khususnya seorang desain grafis ataupun gamers, yaitu Nvidia dan ATI. VGA pertama kali dipasarkan oleh IBM tepatnya pada tahun 1987. Ini VGA Nvidia gunanya untuk menampilkan gambar yang lebih bagus kualitas HD ya. Kalau VGA-nya rendah, maka gambar itu tidak mendukung untuk seorang desain grafis ataupun gamers. Nah, ini VGA ATI yang dipakai orang juga. Jadi kalau Nvidia dan ATI ini kamu pakai, otomatis kamu menggunakan prosesor AMD untuk seorang desain grafis atau gamers. Tapi kalau seorang pengguna Office atau Microsoft Office pada kantor, aplikasi kantor itu cukup menggunakan prosesor Intel. Ya, jadi VGA-nya bebas karena tidak menggunakan untuk desain gambar ataupun video. Selanjutnya, 1. Jenis memori VGA. Memori VGA diklasifikasikan menjadi beberapa jenis berdasarkan memori yang digunakan. A. DRAM Dynamic RAM. B. EDORAM Extended Data Input RAM. Yang C. VRAM Video RAM. Yang D. SGRAM Synchronous Graphic RAM. E. EDRAM Rambus Dynamic RAM. Nah, yang kedua, jenis input dan output VGA. Berikut ini berbagai macam bentuk fisik VGA berdasarkan sistem input dan outputnya. Yang A, VGA ISA atau Industry Standard Architecture ya. Ini gambarnya. Yang B, VGA Asia Extended Industry Standard Architecture. Nah, seperti ini gambarnya. Yang C, VGA VCI Peripheral Component Interconnect. Yang D, VGA AGP Accelerated Graphic 4. Yang E, VGA VCIe Peripheral Component Interconnect Impress ya. Selanjutnya, yang F,
jenis dan spesifikasi serta fungsi networking adapter ya. Fungsi network interface card atau NIC di sini. Network interface card atau NIC atau kartu jaringan memiliki dua fungsi utama sebagai berikut. A. Peranti yang menyambung kabel jaringan dengan komputer. Yang B. Piranti yang menyediakan pengalamatan secara fisik, artinya kartu jaringan memiliki kode tertentu yang unik. Selanjutnya 2, jenis network interface card atau NIC. Kartu jaringan merupakan salah satu perangkat jaringan yang bekerja pada layar fisikal dan data link yang menghubungkan komputer dengan perangkat jaringan lainnya yang umumnya berupa switch LAN. PCI adapter, seperti ini bentuknya ya. USB adapter, nah yang ini SCAR, GUS, dan PCMCI ya. Nah ini yang Express card. Dan yang ini PCI Express USB 30 adapter. Nah, yang ini semua ini gunanya nanti dihubungkan menggunakan kabel jaringan atau kabel LAN ya. Yang kita pakai nanti kabel LAN itu bila kita ke semester 2 nanti kita gunakan kabel UTP atau Universal Twisted Pair ya. Ada UTP, ada STP, tapi kita hanya menggunakan UTP karena nanti UTP ini agak sedikit mudah untuk pemula untuk pembuatan kabel jaringan. Nanti kabel UTP tadi kita hubungkan dengan konektor EJ45 dan kita gunakan tang crimping. Di situ nanti kita pembuatan kabel jaringan tersebut bisa kita sambungkan ke PCI Express USB 30 adapter ini. Ini ya gambarnya ya. Ya. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Nanti silahkan disaksikan lagi karena kita masih ada pertemuan yang selanjutnya. Dan Bapak ingatkan kembali untuk pertemuan kita yang terakhir nanti Bapak akan tetap memberikan soal, baik itu ulangan harian maupun tugas harian. Tolong kalian perhatikan di WA ya, WA grup kelas 10. Karena Bapak pengen kalian semua tidak cuma pintar dalam praktek, tapi kalian juga pintar dalam teori. Bapak pengen semuanya bisa menjadi anak-anak yang sukses dan menjadi kebanggaan orang tuanya bagi nusa dan bangsa. Sekian dan terima kasih.